warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin semuanya yang dirahmati Allah. Jadi sebagaimana yang sudah kita fahami ya, bahwa Allah menciptakan manusia, termasuk menciptakan jin, itu tujuan intinya adalah agar beribadah kepada Allah. Itu sudah kita fahami. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah berfirman, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka, jin dan manusia itu untuk beribadah, untuk menjadi hambaku. Ini artinya bahwa kita hidup di dunia ini mestinya status tertinggi kita ini menjadi hamba Allah. Ini yang perlu. Jadi yang ingin kita capai itu bagaimana agar kita ini menjadi hamba Allah. Inilah yang terus kita cari. Jadi sebutan hamba Allah itu sebutan tertinggi sebetulnya. Karena apa? Nanti ketika meninggalkan dunia, kalau kita ini statusnya menjadi hamba Allah, maka kita meninggalkan dunia ini disambut oleh Allah dengan senang hati, dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah. Kita juga senang, Allah juga ridho. Akhirnya apa? Tempatnya tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita ini meninggalkan dunia ini nanti Allah juga murka, bahkan dicabutnya nyawa itu dengan dipukul-pukul. Itu dalam Quran disebutkan. Jadi ada orang yang enggan mati terus kemudian dipukul oleh malaikat, meskipun orang lain tidak melihat, tetapi itulah keterangan Al-Quran. Sehingga seakan-akan terpaksa. Tapi kalau kita ini di dunia ini menjadi hamba Allah, maka nanti akan disambut dengan lemah lembut ketika harus meninggalkan dunia ini. Dipanggil dengan panggilan yang menyenangkan, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang dimaksud jiwa-jiwa yang tenang adalah jiwanya orang yang mukmin yang menjadi hamba Allah karena zikirnya kepada Allah, karena ibadahnya kepada Allah, maka dipanggil wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki, saat ini kamu harus kembali kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan, dengan senang hati, mardiyah, dan mendapatkan ridho. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini langsung Allah yang memanggil. Kumpul sana dengan hamba-hambaku sana. Terus kemudian masuklah surga. Senang atau tidak kira-kira ini disambut begitu ya? Pasti semua orang Islam harapannya begitu. Apalagi saya lihat ini sepuh-sepuh yang rawuh. Ini kan sudah waktunya gitu ya. Ya termasuk saya sendiri
jenggotnya juga sudah mulai putih semua ini, mulai meninggalkan dunia hitam ini. Ya, ini kan begitu, ingin suatu saat kalau dipanggil dengan panggilan Allah itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi masuklah fi ibadi, golongan hamba-hambaku. Lah kita ini permasalahannya, kita ini sudah layak betul menjadi hamba Allah. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan terus di ujung-ujung kehidupan kita ini. Nah, di sini dalam ceramah ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan tanda-tanda hamba Allah. Ya. Ini disebutkan di akhir surat Al-Furqan, ya, disebutkan. Mulai ayat 65 sampai akhir, sampai ayat 77 itu penuh dengan tanda-tanda dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa juga untuk dibaca di sana, termasuk artinya, ya. Saya hanya mengingatkan saja. Saya yakin bapak-bapak mungkin sudah paham ini, tetapi ya kita saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya saling mengingatkan, ya. Semoga saya juga terdorong untuk menjadi hamba Allah semacam itu. Jadi mulai dari ayat 63 itu Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba dari Allah yang maha pengasih, itu tanda-tandanya, itu yang pertama adalah tawadu, rendah hati. Hamba, namanya hamba itu kan ya seperti budak, ya. Hamba itu sebetulnya budak. Jadi tidak usah sombong, tawadu, rendah hati, tidak sombong. Itu tandanya. Jadi yang pertama tidak sombong. Ibaratnya yamshuna alal ardi hauna, kalau berjalan di atas bumi ini haunan dengan rendah, artinya pandangannya banyak melihat ke bawah, menunjukkan ketundukan. Maka jangan banyak melihat ke atas di dunia ini. Orang kalau banyak melihat ke atas nanti kesandung, nanti kejeglong, nanti kepenyok dan seterusnya. Jadi harus banyak tunduk, termasuk jangan angkuh, jangan mententang-petenteng. Jadi harus ngalah gitu, ya. Itu pertama, tawadhu. Yang kedua adalah perkataannya selalu perkataan yang baik, menyejukkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang bodoh, orang yang nakal, itu mungkin berkata yang tidak baik, tidak usah dilayani dengan tidak baik, tetapi berkata salama. Berkata itu yang tetap membawa keselamatan, kedamaian, ketenangan. Soalnya orang itu macam-macam gitu. Wong akeh pirang-pirang, jarene wong Jawa. Wong akeh pirang-pirang. Ada yang memuji tetapi juga ada yang mencela. Ada yang senang tetapi juga ada yang benci. Lah semua itu dihadapi dengan baik, tidak usah kejelekan orang lain dibalas dengan kejelekan. Itulah akhlak orang yang beriman. Apalagi orang itu akalnya kurang, makanya dikatakan orang bodoh. Kalau ada orang bodoh itu menghina mungkin, ya, mengatai kita ini orang-orang yang tidak baik, tidak usah dilayani, nanti malah jadi masalah. Kita jalan saja di jalan yang lurus. Allah yang menilai sendiri.
Karena orang baik itu meskipun dikatakan buruk ya tetap baik. Orang bangir, wong kok pesek ya tetap bangir ya. Jadi orang kulitnya mungkin ya yang putih, ada yang mengatakan hitam, ya tidak mungkin jadi hitam, tidak. Makanya tidak usah terpengaruh dengan perkataan orang lain. Kita percaya sebagai hamba Allah ini, hidup ini yang penting dicatat oleh Allah, tidak perlu banyak memperhatikan orang lain, malah bingung nanti. Ya ini latihan melaksanakannya. Jadi kalau dihina, dicaci, diomongi sing elek, ya semoga itu malah mengurangi dosa-dosa kita. Nah, cara menghadapi begitu, tidak usah banyak dilayani. Intinya bahwa perkataan kita ini menyejukkan. Maka di dalam tafsir Al-Munir dikatakan al-kalamut thayyib, ucapannya itu selalu bagus. Jadi tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Lah itulah watak seorang yang bertakwa kepada Allah, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang yang pandai menahan emosi dan pemaaf kepada orang lain, tidak usah dimasukkan ke dalam hati. Soalnya kalau apa-apa itu dimasukkan ke dalam hati, yang sakit, yang menjadi masalah bukan orang yang mengatakan itu, malah kita sendiri kadang-kadang sakit. Wong nek gampang pikir, ada orang ngomong jelek sedikit terus dimasukkan ke dalam hati, itu malah menjadi pikiran. Tidak usah dihiraukan begitu. Sakit ya, latihan. Berikutnya yang ketiga tandanya itu rajin sholat tahajud. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Di waktu-waktu malamnya banyak digunakan untuk berdiri, ruku dan sujud. Artinya ya membiasakan tahajud. Jadi apalagi sudah sepuh-sepuh ini membiasakan tahajud. Minimal tahajud itu melakukan witir walaupun 1 rakaat. Ya, dibiasakan. Sampai pentingnya tahajud ini Rasulullah berpesan, kalau kamu ini seandainya khawatir tidak bisa bangun di akhir malam karena mungkin terlalu payah atau sudah larut malam, maka sholatlah witir sebelum tidur. Sampai di situ. Ini menunjukkan pentingnya sholat malam. Memang di sini tidak disebutkan tahajud, tetapi yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Jadi malam-malamnya dipakai untuk sujud, berdiri. Ini mewakili bentuk sholat. Artinya pokoknya malam itu jangan sampai terlewatkan tidak sholat. Artinya sholat malam. Yes, pokoknya dibiasakan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu kalau agak payah untuk berdiri, beliau itu sholat meskipun waktunya berdiri beliau duduk sampai begitu. Jadi mampu berdiri sebetulnya, tapi karena mungkin agak sepuh sudah payah, maka Rasulullah itu sholat malam dengan duduk itu pernah. Ya, ini menunjukkan pentingnya sholat malam. Berikutnya tanda hamba Allah yang keempat yaitu al-khauf min adzabillah, ada rasa takut terhadap siksa Allah, takut siksa neraka. Kalau di ayatnya disebutkan walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Orang-orang yang menjadi hamba Allah itu takut jika nanti masuk neraka jahanam, karena siksanya itu sangat mengerikan. Jadi doanya itu rabbana srif anna adzab jahannam innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Karena neraka jahanam itu
siksanya sangat mengerikan, tempat yang paling buruk. Lah betapa tidak buruk ya, wong di api, di mana-mana itu ketemu dengan api, gosong semua, tidak pernah ada istirahat, tidak ada acara untuk tidur, tidak sempat tidur. Nah, ini jadi ada rasa takut. Lah maksudnya wujud dari rasa takut itu bukan doa saja, tetapi juga takut untuk melakukan perbuatan dosa. Walaupun kecil ini takut, jangan-jangan ini nanti hisabnya berat, nanti membuat masalah, mungkin bisa masuk surga tetapi harus ditahan dulu yang lama di padang mahsyar, itu juga merupakan siksa tersendiri. Berikutnya yang nomor 5, tanda hamba Allah itu adalah pertengahan. Jadi suka berinfak sesuai dengan kemampuan. Infaknya sesuai dengan kemampuan. Lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi kalau infak itu tidak boros tapi juga tidak pelit. Maksudnya adalah pertengahan di antara itu. Jadi untuk membelanjakan ya barang-barang tidak usah boros. Yang penting terus sedekah. Baik untuk diri sendiri, keluarga, itu jangan terlalu pelit kalau memang kaya. Tapi juga jangan boros. Orang kaya apa-apa ada, pakaiannya jelek, bedah kabeh, itu juga berarti pelit itu namanya. Ya. Jadi kalau miskin terus suka belanja sehingga punya hutang di sana sini, itu berarti juga tidak baik. Jadi sesuaikan dengan kemampuan yang ada. Ya termasuk sedekah juga demikian. Sedekah juga sesuai dengan kemampuan. Orang kaya ya keluarnya mestinya lebih banyak, orang miskin keluarnya ya memang sedikit. Bahkan orang miskin tidak sedekah tidak apa-apa, yang penting bantu dengan fisiknya bukan dengan harta. Ibaratnya kalau misalnya burung ya, burung yang besar dengan burung yang kecil harus beda, telurnya harus beda. Ya. Jangan kok burung emprit ya, burung pipit, burung emprit itu mengeluarkan telur yang besar sebesar ini, ya iso double kan. Artinya tidak sesuai. Termasuk burung itu kok besar, telurnya kok kecil seperti emprit, itu kan ya ditertawakan orang loh. Manuk gede nih ngono kok ndoke kur cilik kan. Ya disesuaikan, itulah sebagai contoh bahwa infak itu sesuai dengan kemampuan hartanya. Berikutnya yang ke pinten Pak? Yang ke-6. Ya saya hafal, cuma ini didengarkan atau enggak. Yang ke-6, al-bu'du anil kabair, menjauhi dosa-dosa besar. Jadi jangan bersentuhan dengan dosa-dosa besar. Di sini disebutkan di antara dosa-dosa besar adalah syirik. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Jadi hamba Allah itu tidak pernah beribadah kepada Tuhan selain Allah. Terus juga hamba Allah itu tidak membunuh orang, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haq. Tidak membunuh. Illa bil haq, kecuali memang dia itu diberi wewenang untuk membunuh karena orang itu mendapatkan hukuman bunuh misalnya ya. Mungkin kalau sekarang ya harus tentara yang harus menembak mati orang yang kena hukuman mati misalnya, itu boleh.
Terus wala yaznun, hamba Allah itu tidak zina. Ini diantara dosa-dosa besar yang harus dijauhi. Jadi hamba Allah tidak akan bersentuhan dengan itu. Itu karena dosa besar yang harus dijauhi, apalagi syirik. Kita ini kalau mau menjauhi dosa-dosa besar, insya Allah yang kecil-kecil diampuni oleh Allah. Ini Al-Quran mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kamu semua ini mau menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecilmu nanti akan saya ampuni. Nah, enaknya gitu ya. Jadi dosa kecil ya misalnya melihat lain jenis, itu kan ya sebetulnya ada dosanya. Atau kadang-kadang kita ini tidak sengaja juga membicarakan keburukan orang, tapi bukan memfitnah. Kalau fitnah dosanya besar, ya. Tapi sekedar membicarakan, namanya orang ya berbuat salah terus dirasani, wajar ya. Ya semoga itu akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dosa-dosa yang tidak disengaja. Asalkan menjauhi dosa-dosa besar, Allah berjanji dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya nomor 7 ya. Yaitu tidak bersekongkol dengan perbuatan dosa. Di sini disebutkan di antara bersekongkol perbuatan dosa adalah wala yashhaduna zur, tidak mau menjadi saksi dusta. Soalnya ada ini ya, akhir-akhir ini berita yang sering banyak orang yang bersaksi tapi dusta. Iku bener itu jasa Jokowi ku. Misalnya dia sendiri tidak mengetahui, jadi menjadi saksi palsu. Orang Islam tidak mau menjadi saksi palsu semacam itu. Itu namanya bersekongkol dengan dosa. Jadi anti begitu. Hamba Allah atau orang yang ingin dianggap sebagai hamba Allah tidak mau untuk bersekongkol dengan perbuatan dosa semacam itu. Termasuk ya tidak mau kumpul-kumpul dengan orang yang melakukan dosa. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, Qur'annya ya. Apabila mereka melewati tempat-tempat dosa atau tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya, dia lewat begitu saja dengan tetap menjaga kehormatannya. Artinya kalau mungkin ada judi, kalau bisa dicegah, kalau tidak bisa dia tidak mau kumpul dengan orang-orang yang maksiat begitu, tidak mau kumpul. Minum-minuman keras tidak mau kumpul. Soalnya mestinya kalau ada kemaksiatan disuruh menghilangkan. Kalau tidak mampu, ya jangan ikut kumpul di situ. Ini berarti bersekongkol dengan dosa dan kemaksiatan. Jadi tidak usah ditunggu ya ada orang dosa terus kemudian ikut nimbrung, jangan. Termasuk kadang-kadang itu ada rasan dosa lagi. Malah ikut, piye aku krungu. Nah itu berarti ingin ikut terlibat di dalam dosa. Nah ini mestinya harus dihindari. Bagi orang yang beriman harus menghindari itu. Yang ke-8, itu adalah qabulul mawaid. Jadi siap untuk menerima nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nasihat dari Allah adalah nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi sebetulnya adalah wahyu dari Allah. Jadi jangan sok pinter gitu. Tapi orang hamba Allah itu siap untuk dinasihati. Termasuk senang dengan pengajian-pengajian. Itu berarti siap untuk dinasihati Allah. Maka disebutkan di dalam Al-Quran itu
Wa idza dzukiru bi ayati rabbih lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Apabila diberi peringatan oleh ayat-ayat Al-Qur'an, sebagai hamba Allah itu tidak menutup telinga, termasuk tidak menutup mata dan telinga. Lam yakhiru